Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi terkait teori ekonomi politik pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan EKI 416 kelas F4. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu Rahel Nadine Saragih dengan NIM akhir 239 absen 15 dan Ana Agung Yumita Dewi dengan NIM akhir 281 absen 16. Beranjak pada materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, sejarah dan pemaknaan ekonomi politik. Yang kedua, teori pilihan publik. Yang ketiga, teori rent seeking. Dan yang keempat, teori distributif kombines dan keadilan. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah dan pemaknaan ekonomi politik. Dalam lintasan sejarah, proses formasi teori ekonomi politik berbilang sudah sangat lama. Dari perspektif ini, menurut Clark, munculnya teori ekonomi dapat dilacak dari periode antara abad ke-14 dan ke-16, yang biasa disebut masa transformasi besar atau Great Transformation di Eropa Barat, sebagai implikasi dari sistem perdagangan yang secara perlahan menyisihkan sistem ekonomi feodal di abad pertengahan. Tumbuhnya pasar ekonomi baru yang besar tersebut telah memunculkan peluang ekspresi bagi aspirasi-aspirasi individu dan memperkuat jiwa kewirausahaan yang sebelumnya ditekan oleh lembaga gereja, negara, dan komunitas. Selanjutnya, pada abad ke-18, muncul abad pencerahan yang marak di Prancis dengan para pelapornya, yaitu Voltaire, Diderot, D'Alembert, dan Condillac. Pusat gagasan dari perusahaan ide pencerahan itu adalah adanya otonomi individu dan ekspansi kapasitas manusia atau human capacity. Para pemimpin dari aliran ini mempercayai bahwa kekuatan akal akan dapat menyingkirkan manusia dari segala bentuk kesalahan. Ide dari abad pencerahan inilah yang bertumpu kepada ilmu pengetahuan masyarakat yang sebelumnya menjadi dasar teori ekonomi politik. Sedangkan istilah ekonomi politik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh penulis Prancis yaitu Étienne de Montesquieu dalam bukunya yang bertajuk Treatise on Political Economy. Nah, pada awal-awal masa itu, para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang keperluan negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Pasar dianggap masih belum berkembang pada saat itu, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab membuka wilayah baru perdagangan, memberikan perlindungan dari kompetisi, dan menyediakan pengawasan untuk produk yang bermutu. Namun pada akhir abad ke-18, pandangan ini ditentang karena dianggap pemerintah bukan lagi sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi justru sebagai badan yang memerintangi upaya untuk memperoleh kesejahteraan. Perdebatan antara para ahli ekonomi politik itulah yang akhirnya memunculkan banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik. Secara garis besar, mazhab itu dapat dipecah dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, aliran ekonomi politik konservatif yang dimotori oleh Edmund Burke. Kedua adalah aliran ekonomi politik klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, and Jean-Baptiste. Dan terakhir, aliran ekonomi politik radikal yang dipropagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, and Karl Marx. Terlepas dari sejarah teori ekonomi politik yang rumit tersebut, pendekatan ekonomi politik sendiri secara definitif dimaknai sebagai interaksi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik bagi menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintroduksi oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi. Artinya, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan, sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut. Nah, ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan. Dalam pengertian di antara keduanya mempunyai alat analisis sendiri-sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berlawanan. Namun, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut, yaitu mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia. Berdasarkan pemahaman ini,
Pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Pendekatan ekonomi politik semakin relevan dipakai karena struktur ekonomi sendiri tidak semata-mata ditentukan secara teknis. Ia terdiri dari dua bagian yang saling terkait. Pertama, kekuatan produksi material pabrik dan perlengkapan, sumber-sumber alam, manusia dengan skill yang ada, dan teknologi. Teknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya teknis, sehingga proporsi bahan mentah, mesin, dan tenaga kerja bisa dialokasikan dengan biaya yang paling minimal. Kedua adalah relasi produksi manusia, seperti hubungan antara para pekerja dan pemilik modal atau antara para pekerja dan manajer. Beberapa ilmuwan sosial cenderung melihat politik dan ekonomi sebagai entitas yang terpisah, di mana para pemimpin politik memiliki dua pilihan yang jelas, yaitu hubungan ekonomi dipahami sangat sederhana atau bebas menentukan aspek apapun yang diperkirakan bisa mempengaruhi ekonomi. Sedangkan para ekonomi yang lain melihat sistem politik lebih banyak ditentukan oleh konfigurasi hubungan ekonomi. Pada titik itulah setidaknya terdapat dua tipe ekonomi politik yang bisa diterapkan. Yang pertama, baik sebagai penasihat otentik bagi partai yang berkuasa, yakni pihak yang melihat kebijakan sebagai cara untuk memaksimalkan nisbah bagi partai, atau sebagai intelektual yang mendapatkan kebijakan sebagai instrumen untuk memecahkan hambatan ekonomi politik agar bisa memaksimalkan kesejahteraan sosial sesuai amanat konstitusi. Sementara dalam model kebijakan ekonomi sendiri, setidaknya dikenal dua perspektif yang digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan yang berbasis pada maksimalisasi kesejahteraan konvensional. Pendekatan ini berasumsi bahwa pemerintah bersifat otonom dan eksogen terhadap sistem ekonomi, sehingga setiap kebijakan yang diciptakan selalu berorientasi kepada kepentingan publik. Di sini pemerintah dianggap sebagai aktor serba tahu dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Kegalauan pasar dan efisiensi dalam alokasi sumber daya merupakan pusat dari pendekatan ini. Akibat adanya kegalauan pasar dan alokasi sumber daya tersebut, pemerintah dihadirkan melalui kebijakan untuk melakukan koreksi pasar sehingga kepentingan kesehatan publik bisa dicapai. Pendekatan ini juga memasukkan model yang mempertimbangkan pemerintah sebagai agen yang memaksimalisasikan fungsi tujuan kesehatan publik. Kedua adalah pendekatan yang berdasarkan pada asumsi ekonomi politik dan sering disebut dengan ekonomi politik baru atau New Political Economy. Pendekatan ini menolak ide pendekatan pertama yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang sudah tahu sehingga bisa mengatasi kegalauan pasar. Sebaliknya, pendekatan ini justru berargumentasi bahwa negara sendiri sangat berpotensi untuk mengalami kegagalan. Pendekatan ini memfokuskan kepada alokasi sumber daya publik dalam pasar politik dan menekankan kepada perilaku mementingkan diri sendiri dari politisi, pemilih, kelompok penekan, dan birokrat. Secara jamak, dalam literatur, perilaku agen-agen tersebut diasumsikan rasional dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi melalui lobby, kesadaran pemilih, dan dukungan politik. Tentu saja dalam posisi ini tidak dibenarkan membiarkan negara atau pemerintah menguasai seluruh perangkat kebijakan ekonomi, karena hal ini berpotensi menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan politik. Dalam pendekatan ekonomi politik ini, setidaknya terdapat 5 hal yang memperkuat pemakaiannya. Pertama, penggunaan kerangka kerja ekonomi politik berupaya untuk menerima ekstensi dan validitas dari perbedaan budaya politik, baik formal maupun informal. Kedua adalah analisis kebijakan akan memperkuat efektivitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran yang deterministik. Ketiga, analisis kebijakan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa alternatif tindakan berdasarkan kepada perspektif waktu yang sempit. Keempat, analisis kebijakan yang berfokus ke negara berkembang tidak bisa mengadopsi secara penuh orientasi teoritis statis. Dan terakhir adalah kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antar manusia. Dengan beberapa relevansi tersebut, pendekatan ekonomi politik dipandang lebih mampu menangkap kondisi real yang hidup di masyarakat, khususnya dinamika sosial politik antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori pilihan publik. Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap negara atau pemerintah, politis atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri merupakan pemicu akhirnya pendekatan public choice atau PC. PC tergolong ke dalam kelompok ilmu ekonomi politik baru yang berusaha mengkaji tindakan nasional dari aktor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga-lembaga presiden, masyarakat pemilih, pencipta lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Teori pilihan publik tersebut memiliki
atau melihat aktor-aktor individu sebagai pusat kajian, entah mereka itu sebagai anggota partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, atau birokrasi, baik yang berkuasa karena dipilih maupun ditunjuk. Nah, teori ini juga mendeskripsikan bahwa secara tipikal, ala ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat. Dalam konteks itu, masyarakat pemilih diposisikan sebagai pemilih barang-barang kolektif, sementara pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik, sehingga dalam jangka panjang, mereka bisa memungut dukungan dari pemilih dalam pemilihan umum. Nah, menurut Knight, aktor-aktor negara, entah sebagai pejabat administrasi atau perwakilan politik, memiliki kepentingan sendiri. Apakah mereka memiliki preferensi terhadap kekuasaan politik maupun keuntungan material? Keduanya harus dipertimbangkan dalam proses desain kelembagaan formal. Kepentingan itu masuk dalam proses tawar-menawar melalui dua bentuk, yaitu kepentingan langsung atau direct interest terhadap keuntungan memicu aktor yang mengabaikan pelayanan kepada pihak eksternal, sedangkan kepentingan tidak langsung indirect interest mengakibatkan ketidaksempurnaan distribusi dari kelembagaan formal dalam menyusun kepentingan negara jangka panjang. Kepentingan langsung yang berwujud tugas administratif berpotensi tidak dikerjakan dengan baik, sehingga memiliki konsekuensi biaya yang mahal, yang ditambah dengan adanya masalah interpretasi, pengawasan, dan sanksi yang harus dijalankan. Sementara itu, kepentingan tidak langsung lebih penting untuk dijabarkan dalam penciptaan kelembagaan formal. Pada level yang lebih luas, teori pilihan publik bisa diterjemahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik. Namun, teori pilihan publik ini berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Dalam pendekatan baru ini, ekonomi dan politik dianggap sebagai aplikasi yang khusus daripada dianggap sebagai subjek yang saling terpisah. Di level analisis, teori pilihan publik ini bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah teori pilihan publik. Teori ini memfokuskan kepada isu-isu yang terkait dengan desain politik dan aturan-aturan politik dasar. Pendeknya, teori ini berhubungan dengan kerangka kerja konstitusi yang mengambil tempat dalam proses politik. Dan kedua, teori pilihan publik positif atau positive public choice. Nah, dalam teori ini mengkonsentrasikan untuk menjelaskan perilaku politik yang dapat diamati dalam wujud teori pilihan. Asumsi umum yang dipakai dalam teori pilihan publik setidaknya bisa dijelaskan dalam 4 poin berikut. Yang pertama, kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi. Kedua, motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Ketiga, kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik. Dan terakhir, di mana asumsi kecukupan kepentingan yang sama tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Dalam operasionalnya, pendekatan public choice bisa dibedakan dalam dua bagian, yaitu supply dan demand. Pada sisi penawaran, terdapat dua subjek yang berperan dalam formulasi kebijakan, yakni pusat kekuasaan yang dipilih atau elected centers of power dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih atau non-elected centers of power. Termasuk dalam elected centers of power adalah badan legislatif dan eksekutif atau pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan yang tergolong non-elected centers of power antara lain cabang-cabang eksekutif, lembaga independen, dan organisasi internasional yang kepadanya tidak dipilih. Diandalkan, elected centers of power akan merespons setiap permintaan dari pemilih dan sensitif terhadap informasi yang disodorkan oleh kelompok-kelompok penekan atau kepentingan. Sebaliknya, non-elected centers of power hanya sensitif terhadap permintaan dari kelompok kepentingan. Pada titik inilah bisa dipahami adanya keinginan agar setiap pejabat publik sebanyak mungkin dipilih langsung oleh konstituen, misalnya lewat pemilu, agar mereka sensitif terhadap keinginan publik, seperti yang diinginkan oleh bentuk pemerintahan demokrasi. Sementara pada sisi demand atau permintaan, aktornya juga bisa dipilah dalam dua kategori, yaitu pemilih dan kelompok-kelompok penekan. Pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan, sedangkan kelompok-kelompok penekan akan mengelola sumber daya yang dipenuhi untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan, baik dari elected centers of power maupun non-elected centers of power. Lainnya, jika pemilih biasanya tidak terorganisasi, di mana dalam praktiknya tergantung dari interaksi politisi dan pemilih, maka kelompok-kelompok biasanya sangat terorganisasi, di mana dalam operasionalnya tergantung dari tindakan-tindakan kelompok penekan tersebut. Sungguh pun begitu, aplikasi pendekatan pilihan publik ke dalam sektor publik memiliki beberapa kendala akut yang kemudian terangkum dalam sebutan kegagalan pemerintah atau government failures.
pernah diungkap oleh Odan bahwa kegagalan pemerintah bisa diklasifikasikan dalam 3 kategori berikut, yaitu ketidakmungkinan yang melekat atau otomatis atau inherent impossibilities, kegagalan politik atau politic failures, dan kegagalan birokrasi atau bureaucratic failures. Ketidakmungkinan yang melekat merujuk kepada kondisi di mana negara atau pemerintah tidak dapat melakukan sesuatu secara simpel atau sederhana. Sementara kegagalan politik bisa dideskripsikan bahwa tujuan intervensi pemerintah secara konsepsional sangat bagus, tetapi adanya rintangan-rintangan politik dalam operasi pemerintahan yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk mencapai tujuan dari intervensi tersebut. Terakhir, kegagalan birokrasi bermakna bahwa intervensi negara sulit dilakukan karena secara administratif, aparat dan organ birokrasi tidak sanggup untuk mengimplementasikan kebijakan menurut tujuan atau niat semula. Ketiga bentuk kegagalan pemerintah inilah yang kemudian melahirkan sinisme terhadap peran negara dalam kegiatan perekonomian, sehingga mekanisme pasar dianggap sebagai solusi yang lebih tepat. Baik, saya mohon izin melanjutkan terkait materi teori rent seeking. Teori pilihan publik juga dapat mentransformasikan lebih jauh konsep dasar ilmu ekonomi klasik ke dalam bidang politik. Dalam kasus ini, konsep pendapatan atau income ditransformasikan menjadi konsep pemburuan rente. Konsep ini sangat penting bagi ilmu ekonomi politik untuk menjelaskan perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan. Nah, teori rent seeking sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Krueger pada tahun 1974 yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati pada tahun 1982 dan Srinivasan pada tahun 1991. Dalam teori rent seeking, terdapat beberapa para ahli ekonomi yang menyatakan pendapatnya terkait teori tersebut. Yang pertama yaitu Krueger pada tahun 1974, membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, di mana kuota sendiri bisa dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas dan harga domestik. Dalam pengertian ini, perilaku mencari rente atau rent seeking dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Yang kedua yaitu Olson pada tahun 1982 mengungkapkan bahwa seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki seperti lobby dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespons secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru. Dengan deskripsi tersebut, kegiatan mencari rente atau rent seeking bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Khan dan Jomo pada tahun 2000 menyatakan rent seeking adalah memperoleh pendapatan di atas normal dalam pasar yang kompetitif, di mana kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan atau individu mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat yaitu Prasad pada tahun 2003 mendefinisikan rent seeking sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas atau malah mengurangi produktivitas tersebut. Pendeknya, semakin besar perluasan pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente. Selanjutnya, sebagai upaya untuk memahami kesalahan para ekonom yang menganjurkan kebijakan monopoli, bisa dilihat pada gambar yang terdapat pada slide, di mana sumbu horizontal itu menunjukkan jumlah komoditas, yaitu gandum, yang dapat diproduksi pada harga CC. Sedangkan permintaan gandum ditunjukkan oleh garis DD, yang juga menunjukkan beragam kesuburan lahan. Pasar kompetitif ditunjukkan oleh unit key, karena pada titik tersebut, kurva permintaan DD mengenai garis biaya. Sedangkan titik keseimbangannya adalah pada harga P dan lahan dengan kualitas yang rendah atau tidak subur, yakni di sisi sebelah kanan Q, tidak ditanami. Pada titik ini, sewa lahan Ricardian
adalah area di atas CC dan di bawah P, dan pemilik lahan gandum akan berproduksi untuk mengumpulkan gandum. Sekarang produsen gandum dapat melakukan investasi dengan biaya yang lebih murah, atau mereka mungkin mengorganisasi kartel atau monopoli agar dapat mengendalikan harga melalui perbatasan produksi. Perilaku kedua inilah yang biasa disebut sebagai mencari rente atau rent seeking. Hasil dari rent seeking melalui pengorganisasian monopoli adalah produksi yang dibatasi menjadi Q1, dengan konsekuensi meningkatnya harga menjadi P1. Konsekuensinya pertama, keuntungan area segi 4 yang diberi tanda titik-titik ditransfer dari konsumen ke pemilik monopoli. Dan kedua, masyarakat mengalami kerugian yang dipresentasikan dalam gambar segitiga yang diarsir. Wilayah segitiga tersebut mendeskripsikan keuntungan yang diperoleh konsumen melalui pembelian antara unit Q1 dan Q jika harga tidak mengalami kenaikan. Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku rent seeking, yaitu yang pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan, sehingga implikasinya keseimbangan politik mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba mendapatkan fasilitas istimewa. Yang ketiga, dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sehingga pada akhirnya salah satu proposisi yang diajukan oleh Buchanan untuk mencegah munculnya pemburu rente adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan secara sempurna, yakni melalui peniadaan halangan masuk bagi pelaku ekonomi dan meningkatkan persaingan. Bila kedua syarat itu terpenuhi, dengan sendirinya pemburu rente akan lenyap. Selanjutnya yaitu teori redistributif kombines dan keadilan. Di kalangan perumus kebijakan, ada tradisi untuk menggunakan hukum sebagai alat membagi-bagikan kekayaan yang ada, dan bukan mendorong terciptanya kekayaan baru. Bagi suatu negara yang tidak menyadari bahwa kekayaan dan sumber daya dapat bertambah besar bila ada dorongan untuk menciptakannya dari suatu sistem kelembagaan yang tepat, dan bahwa anggota masyarakat yang paling papas sekalipun dapat menghasilkan kekayaan, maka redistribusi langsung merupakan cara satu-satunya yang terbayangkan oleh pengambil kebijakan. Saat ini perkembangan pemanfaatan hukum bagi kepentingan kelompok tertentu sudah sedemikian memuncak sehingga pembentukan organisasi untuk memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma yang dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui sistem hukum atau setidak-tidaknya untuk melindungi diri sendiri dari proses ini dengan membentuk apa yang dinamakan redistributive combines yang tidak terbatas pada bidang-bidang yang lazimnya erat berhubungan dengan kegiatan politik, partai politik, media massa, atau organisasi informal, tetapi meluas sampai ke perusahaan-perusahaan dan bahkan pada keluarga-keluarga. Menurut Rakbini, pada tahun 1996, dalam pola redistributif kombines ini, sumber-sumber ekonomi, aset produktif dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis, kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulat di lingkungan terbatas. Sedangkan dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola redistributif kombines ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup, karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola redistributif kombines tersebut. Di samping itu, menarik juga menghubungkan teori redistributif kombines yang dikembangkan oleh De Soto dengan teori keadilan yang dibangun oleh John Rawls. Relasi antara dua teori ini bisa dilacak dari dua logika berikut. Yang pertama yaitu teori redistributif kombines mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara atau pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kelompok, kepentingan, dan pemerintah kerap kali cuma menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
Jadi di sini muncul isu ketidakadilan. Dan yang kedua yaitu kelompok kepentingan yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan seperti yang diharapkan, khususnya masalah kekuatan ekonomi atau economic power. Baik, sekian materi yang dapat kami dari kelompok 5 sampaikan mengenai teori ekonomi politik. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.